Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin qad an'amana Allah ni'matan 'azimatan ni'matal iman wal islam salatan wa salaman ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi al-kiram amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Masjid Al-Kahfi yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, di malam yang penuh barokah, malam-malam Ramadan 1443 Hijriah ini, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat tak terhingga, tiada kedip mata dan detak jantung kecuali adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan semoga tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah menambah-nambahkan limpahan taufik, hidayah, inayah untuk kita semua agar dapat istiqomah terus dalam kebaikan, keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah menambah-nambahkan limpahan salawat dan salam untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada DKM telah memperkenankan saya untuk bisa bersilaturahim di bulan mulia ini. Lama tidak berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh keramahan orang tua saya di masjid ini. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sungguh semuanya membuat kangen. Gara-gara COVID sih Pak ya, jadi saya penakut. Yang agak sering tepang teh Pak Haji Endro. Alhamdulillah ada Pak Haji Endro, karena masih suka badminton, jadi alhamdulillah masih bisa bertemu relatif lebih sering. Yang lain praktis ini termasuk jarang ketemu, tapi alhamdulillah saya lihat semuanya masih tetap seperti dulu dalam keramahan, dan sepertinya pada awet anom semuanya. Pak Haji Yaya ini kelihatan tetap saja begini dari dulu, awet anom. Ya, Pak Haji Tri dan juga kesepuhan ada Pak Haji siapa? Pak Haji Rawan. Itu yang sebelah sana Pak Hanan. Pak Haji mana? Tuh, karena udah lama jadi sampai ini memorinya agak terganggu. Pak Haji Manan. Alhamdulillah ketemu lagi. Malam ini malam yang berbahagia. Saya diminta untuk menyampaikan tentang kesederhanaan. Mungkin karena dipandangnya saya meureun katingalina sederhana sugan gitunya. Wallahu alam, atau mungkin supaya saya jadi sederhana gitu. Atau barangkali karena kesederhanaan ini sesuatu yang sangat penting disampaikan, maka supaya kita semuanya ini termasuk golongan orang-orang yang sederhana. Amin. Saya ucapkan selamat kepada semuanya yang hadir. Dalam bahasa Sunda itu ada istilah sanajan dan atuda gitunya. Nah, ini yang hadir ini termasuk ke golongan sanajan. Dan itu golongan yang baik dibanding golongan atuda. Golongan sanajan ini dia menyempatkan diri, menguat-nguatkan diri, walaupun susah tetap hadir. Sanajan hujan gede dan perut sedikit kembung, tetapi tetap hadir di masjid. Ini sanajan. Sanajan lulus tapi tetap berangkat ke masjid. Ini golongan yang baik.
daripada golongan atuda. Atuda hujan, atuda capek, atuda arareungap. Nah, kalau sudah banyak atuda itu terhenti kebaikan itu. Atuda teu boga duit rek sedekah teh susah. Tapi kalau orang berbicara sanajan teu boga duit maksakeun infak. Sanajan termasuk orang yang katakanlah jauh rumahnya memaksakan datang. Itu sanajan. Karena itu beruntunglah orang-orang yang sanajan dan rugilah orang-orang yang banyak atuda. Malam ini semoga saja kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan hati yang penuh dengan ketawaduan, kezuhudan, dan dari zuhud dan tawadu ini menghadirkan kesederhanaan. Sederhana ini adalah buah dari qanaah, zuhud, dan tawadu. Dan sederhana ini dicontohkan oleh Rasulullah dengan sangat brilian, dengan sangat luar biasa dalam semua aspek kehidupannya. Tidak ada yang paling sederhana dalam bersikap kecuali Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam hal berpakaian, dalam hal makan minum, dalam hal membelanjakan hartanya, itu Rasulullah adalah contoh kesederhanaan. Maka mari kita belajar dan membuka sejarah kesederhanaan Rasulullah yang kalau diungkap di sini habis waktunya, tidak akan cukup. Mending kita sama-sama mempelajari, membuka kembali nanti bagaimana kesederhanaan itu ditampilkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Saya mungkin hanya sedikit saja menyampaikan bahwa kesederhanaan Rasulullah itu di bulan-bulan biasa saja itu luar biasa, dan lebih luar biasa di bulan Ramadan. Jadi luar biasa kesederhanaan Rasulullah, ketawaduan, kedermawanan itu di bulan Ramadan. Nah, jamaah yang budiman, perintah sederhana berarti larangan untuk berlaku berlebihan atau israf. Jadi dalam kaidah usul fiqh atau ilmu istinbat hukum Islam itu melarang sesuatu atau menyuruh sesuatu berarti memerintahkan yang sebaliknya. Kalau menyuruh sesuatu, melarang yang sebaliknya. Melarang sesuatu, memerintahkan yang sebaliknya. Kalau kita disuruh sederhana berarti dilarang berbuat berlebihan. Kalau kita dilarang berlebihan berarti menyuruh supaya sederhana. Begitu. Ini berlaku untuk semua hal yang lain. Nah, Allah memerintahkan kita agar hidup sederhana. Di dalam Al-Quran yang tidak langsung atau yang bersifat mafhum mukhalafah disebut di surah Al-Furqan ayat 67. Di surah itu Allah berfirman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bahwasanya orang-orang yang termasuk hamba-hamba Allah yang disayang itu adalah mereka yang kalau membelanjakan hartanya itu tidak kikir dan tidak terlalu dermawan. Jadi tidak terlalu boros, tidak boros ya, dan tidak kikir begitu. Jadi wa kana baina dzalika qawama, mengambil jalan pertengahan. Nah, itu sederhana. Jadi belanja ini Ramadan itu di samping bulan ibadah juga ini harus diakui bulan belanja juga. Mulai dari belanja takjil sampai belanja untuk lebaran, belanja untuk mudik. Ini bulan belanja. Ini tidak boleh berlebihan, harus sederhana. Jangan sampai menjadi mubazir. Ini perintah Allahnya demikian. Bagaimana sederhana itu? Nah, ini harus menyeluruh. Sederhana di dalam berkata-kata, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam makan dan minum, sederhana dalam berinfak. Berinfak atau membelanjakan harta ini perlu kesederhanaan. Kalau menurutkan keinginan, itu jatuhnya nanti berlebihan. Tapi sederhana adalah mengikuti logika kepentingan proporsional. Insya Allah
kita di bulan Ramadan ini harusnya benar-benar terbimbing untuk hidup sederhana. Karena apa? Karena kita merasakan ketika Ramadan ini, saum ini terasa lapar dahaga, sehingga bisa ikut merasakan sedikit kepedihan orang-orang yang fakir miskin. Dengan itu maka kita tentu akan menyesuaikan, jangan sampai kita pun menjadi boros, lalu tidak membelanjakan harta dengan sebaik-baiknya. Kalaupun mau banyak belanja harta, tentu harus sekarang ini waktunya untuk berbagi, waktunya untuk berinfak sedekah, untuk merasakan, ikut berempati dengan fakir miskin dan sebagainya. Saya bahagia tadi ada anak muda masih kecil ya, putra Pak Haji Tidar, sudah tampil untuk menjadi penerus di masjid ini, dan yang lain-lain mungkin sama. Ini bagian dari yang harus diwariskan, dan ini anak-anak seperti ini dilatih di masjid, insya Allah hidupnya akan sederhana, tidak akan berlebihan. Dia akan memiliki sikap yang sederhana di dalam baik itu bermain, bergaul, dia akan mampu mengekang hawa nafsunya. Nah, ini bagus sekali ditumbuhkan, dibina anak-anak muda, anak-anak kita di masjid ini untuk regenerasi, supaya bisa tumbuh menjadi orang-orang yang sederhana di dalam menyikapi kehidupan. Yaitu kesederhanaan ini muncul dari ketawaduan dan muncul dari sikap zuhud kepada Allah. Dan itu hanya bisa dilatih dengan keimanan, ketakwaan. Zuhud, memandang dunia ini ala kadarnya, atau memandang dunia ini sebagai wasilah saja untuk menggapai apa yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditumbuhkan kepada anak-anak mereka supaya tumbuh menjadi orang-orang yang sederhana dalam bersikap, menjadi takmirul masajid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesederhanaan itu ada kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang itu sederhana, dia akan mendapati kebahagiaan, kemuliaan yang sesungguhnya. Tapi kalau orang itu berlebihan, maka hidupnya akan capek dan ujungnya dia akan terjerumus kepada kesombongan, lalu akan jatuh kepada kehinaan. Orang yang sederhana, dia hidupnya tidak akan banyak rekayasa, tidak akan dibuat-buat, tidak akan overacting, sederhana saja, mengalir. Ini kebahagiaan bagi orang yang sederhana. Makannya sederhana, berpakaiannya sederhana. Sederhana ini bukan berarti tidak boleh kaya, bahkan mungkin sangat kaya, tetapi kekayaannya dipakai tidak membuat hatinya tunduk kepada harta, tetapi hartanya yang ditundukkan dengan kesederhanaan hatinya. Luar biasa Rasulullah itu kalau dihitung kekayaan Siti Khadijah yang adalah istri beliau waktu di Mekah itu 2/3 kekayaan di kota Mekah itu digenggam oleh Siti Khadijah. Tapi itu kemudian habis untuk kebaikan, untuk didermakan, dermawan sekali Siti Khadijah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang beriman yang dirahmati Allah, saya bacakan sebuah hadis dalam kaitan dengan Ramadan tentang Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursilat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika sering didatangi Jibril alaihissalam
yang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran, lalu mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan atas segala kebaikan, dengan selalu mengalir kedermawanannya melebihi angin yang berhembus dengan mudah. Sahih Bukhari. Jamaah yang budiman, kita tentu tidak akan sampai sehebat Rasulullah dalam kesederhanaan dan kedermawanan, tapi kita sedang belajar dan terus belajar meningkatkan diri kita. Alhamdulillah, sejauh ini di Al-Kahfi ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa hidup dalam kesederhanaan, bersikap, bergaul, berkata-kata. Teruslah ini istiqomahkan dan yakinlah inilah kemuliaan kita bersama yang akan menjaga kebersamaan kita dalam kehidupan. Kesederhanaan kata-kata menghasilkan kedamaian dalam kehidupan. Kesederhanaan dalam bersikap itu pun akan menghasilkan satu silaturahim yang baik di dalam kehidupan sesama kita. Nah, jamaah yang beriman yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan terkait dengan kesederhanaan. Tentu sangat luas jangkauan penjelasannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kesederhanaan bersikap, berbuat, beribadah kepada Allah. Nah, beribadah juga perlu ya kesederhanaan. Kalau berlebihan ya menjadi gagal ibadah. Maka perlulah kesederhanaan, mengukur diri proporsional. Ini bagian dari ajaran yang luar biasa penting dalam kehidupan umat Islam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.